Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurwainingsih, nomor presensi 03, NIM 126210201002 dari kelas TBIN 4A akan mempresentasikan metode kooperatif tipe STAT. A. Latar belakang. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak yang didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Menurut tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyian artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tarigan juga menyatakan berbicara dan menyimak merupakan kegiatan-kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, merupakan komunikasi tatap muka. Keterampilan berbicara berhubungan erat dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil kita menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita membaca. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan suatu keterampilan berbicara agar bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Namun, kemampuan berbicara seseorang memerlukan latihan yang serius agar setiap orang memiliki keterampilan berbicara yang baik. Kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang pasif pada saat kegiatan diskusi dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, keterampilan berbicara sudah menjadi target para guru untuk meningkatkannya. Peningkatan kemampuan berbicara seseorang tergantung pada tingkat latihan yang dilakukan siswa. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemampuan berbicara, khususnya di depan kelas dan juga di depan umum, perlu adanya pelatihan yang terencana dengan baik bagi guru pengajar bahasa Indonesia di sekolah. Peningkatan kemampuan berbicara pada proses pembelajaran bahasa Indonesia salah satunya dapat dilakukan melalui penggunaan metode kooperatif tipe STAT. Pembelajaran kooperatif adalah suatu kumpulan strategi mengajar yang digunakan guru untuk membantu siswa satu dengan yang lain dalam mempelajari sesuatu. Pembelajaran kooperatif disebut juga pembelajaran teman sebaya, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang mempunyai tanggung jawab individual maupun kelompok terhadap ketuntasan tugas. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dapat lebih mudah menemukan atau memahami konsep-konsep yang sulit melalui diskusi. STAT adalah suatu sistem kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang yang memiliki kemampuan akademik yang berbeda dan latar belakang yang heterogen, untuk saling bekerja sama dalam memahami konsep-konsep materi pelajaran dengan cara diskusi yang pada akhirnya nanti dilakukan evaluasi untuk diambil poin kemajuan individu dan kelompok. B. Kondisi kelas. Setelah menggunakan metode kooperatif tipe STAT, kondisi kelas menunjukkan perkembangan yang signifikan daripada sebelum penggunaan metode ini. Pada materi menceritakan kembali isi cerpen, terjadi kenaikan dari rata-rata nilai 67,6 menjadi 80,1, dan untuk ketuntasan klasikal dilaporkan terjadi kenaikan mencapai 97%. Berdasarkan data pencapaian hasil belajar tersebut, indikator kinerja sudah tercapai, artinya target 85% penguasaan minimal secara klasikal sudah terpenuhi. C. Kelebihan dan kekurangan metode. Pertama, kekurangan. Menurut Kagan ataupun Slavin dalam bukunya Kauchak, mengatakan adanya masalah menetapkan strategi belajar bersama di kelas, yaitu ramai, gagal untuk saling mengenal, perilaku yang salah, dan penggunaan waktu yang tidak efektif. Selain masalah-masalah yang kemungkinan terjadi, menurut disertasinya Suarso, kelemahan-kelemahan lain yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran kooperatif bukanlah obat yang paling mujarab untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil. B. Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri. C. Pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi. D. Pembelajaran kooperatif tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat. E. Penilaian terhadap individu dan kelompok
dan pemberian hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. Kelebihan. Untuk kelebihannya 1. Pelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang sedang dibahas. B. Adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa mendapatkan nilai rendah karena dalam pengetesan lisan siswa dibantu oleh anggota kelompoknya. C. Pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. D. Pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi, menambah harga diri siswa, dan mempelajari hubungan dengan teman sebaya. Dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya. E. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. F. Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuannya. G. Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. D. Langkah-langkah metode. Pertama, persiapan. 1. Materi. Materi pelajaran dipersiapkan untuk pembelajaran secara kelompok yang disajikan dengan lembar kerja siswa atau LKS dan lembar jawaban yang akan dipelajari oleh siswa dalam kelompok kecil. 2. Menetapkan siswa dalam kelompok. Siswa-siswa dalam kelas dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang yang memiliki latar belakang dan tingkat prestasi akademik yang berbeda. Beberapa petunjuk membentuk kelompok kooperatif yakni A. Meranking siswa berdasarkan prestasi akademik dalam kelas. B. Menentukan jumlah kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. C. Membagi kelompok dengan komposisi tingkat prestasi yang seimbang. 3. Menentukan skor awal. Skor awal ini merupakan skor rata-rata siswa individual pada semester sebelumnya atau tes sebelumnya. Kemudian tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran kooperatif tipe STAT dimulai dengan kegiatan guru mempersiapkan materi pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan penyajian informasi baik secara verbal ataupun dalam bentuk tes. Selanjutnya siswa diorganisasikan dalam kelompok-kelompok belajar untuk bersama-sama menyelesaikan tugas atau LKS. Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAT meliputi evaluasi dilakukan setelah siswa selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siswa harus menunjukkan apa yang telah dipelajari dalam kelompok. Hasil tes individu menjadi dasar skor kelompok dan akhirnya menjadi dasar pemberian penghargaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.